Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 kelas isolasi tegangan tinggi akan menjelaskan tentang isolator pasang luar. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdausi dengan nomor NIM 2010953011 sebagai moderator. Selanjutnya saya Nila Fadilah 20 10 95 10 20. Dan saya Yunia Rosa 20 10 95 10 26. Baik, untuk materi pertama yaitu isolator pasang luar. Baik, untuk isolator, secara harfiah isolator berarti zat yang menghalangi atau menghambat arus listrik atau termal. Dan isolator pasang luar adalah isolator untuk aplikasi di luar ruangan. Isolator adalah bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Nah, jadi bahan-bahan yang tergolong untuk isolator adalah kaca, ebonite, marmer, karet, plastik, sutra, parafin, udara kering, porselin, dan sirlak. Isolator yang sempurna adalah isolator yang hampa udara atau bisa kita sebut dengan vakum. Moderator next. Nah, isolator pasang luar. Isolator yang dipasang di luar ruangan adalah perangkat kelistrikan yang berfungsi untuk mengisolasi atau memutuskan aliran listrik pada siklus listrik yang terletak di luar ruangan. Isolator ini biasanya terdiri dari beberapa komponen seperti isolator busbar, isolator sambungan kabel, dan isolator surge arrestor, yang dimana berfungsi untuk melindungi peralatan listrik dari kerusakan akibat faktor lingkungan seperti kelembaban, debu, dan lain-lain. Nah, isolator pasang luar didasarkan pada suatu prinsip dasar isolasi listrik, yaitu kemampuan suatu bahan untuk mencegah aliran arus listrik melalui bahan tersebut. Dalam kasus isolator pasang luar, bahan isolasi digunakan untuk memisahkan kontak listrik dari lingkungan sekitarnya. Bahan isolator pasang luar adalah bahan isolasi yang digunakan di luar dari bak konduktor untuk mencegah terjadinya arus listrik atau korsleting listrik. Beberapa karakteristik sifat bahan isolator yang pasang luar adalah sebagai berikut. Yaitu pertama adalah ketahanan terhadap tekanan mekanik. Yang kedua adalah kekuatan dielektrik yang tinggi. Selanjutnya adalah kestabilan terhadap suhu, tahan terhadap radiasi UV, kestabilan dimensi, ketahanan terhadap bahan kimia, dan kemampuan pembersihan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nadila Fadilah. Kepada Nadila, persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu macam-macam jenis isolator pasang luar. Yang pertama porselin atau keramik. Isolator keramik masih digunakan di seluruh dunia meskipun merupakan isolator pertama yang ditemukan. Desain dan pembuatan isolator keramik sedang ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan sistem transmisi dan distribusi daya modern. Namun ada beberapa batasan pada desain gudangnya untuk memenuhi jarak kebocoran listrik permukaan yang diperlukan untuk transmisi tegangan yang lebih tinggi. Selain itu, karena beratnya, tidak nyaman menggunakan isolator keramik pada sistem di atas 100 kV karena akan menjadi sangat panjang dan berat sehingga mudah rusak. Next. 2. Kaca. Isolator kaca digunakan untuk saluran telegraf sebelum saluran transmisi listrik dibangun pada akhir abad ke-19. Itu adalah bahan yang sangat terkenal dan mudah dibuat. Seiring berkembangnya transmisi daya, kaca juga digunakan untuk tegangan tinggi, yang membutuhkan konduktor yang lebih berat dan isolator dengan kekuatan yang lebih tinggi. Masalah dengan kaca adalah bahan yang rapuh dan mudah patah karena tekanan mekanis di permukaan. Yang ketiga yaitu isolator polimer atau komposit. Keuntungan utama dari isolator komposit adalah bobotnya yang ringan sehingga meringankan masalah penanganan, mengurangi kerusakan selama konstruksi, dan menurunkan biaya pemasangan keseluruhan saluran udara. Bahan-bahan isolator pasang luar. Bahan-bahan isolator pasang luar dapat berbeda tergantung pada aplikasinya. Namun beberapa bahan yang umum digunakan dalam isolator pasang luar meliputi yang pertama kaca, 2 keramik, 3 plastik, 4 karet, 5 bahan komposit, 6 kertas, dan 7 kayu. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadila. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuni Rosa. Kepada Nia, dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai klasifikasi isolator pasang luar. Yang pertama berdasarkan bentuk fisik. A. Isolator cincin. Isolator cincin memiliki bentuk seperti donat dan sering digunakan pada aplikasi tegangan tinggi. B. Isolator tangki. Isolator tangki memiliki bentuk silinder
dan sering digunakan pada aplikasi tegangan tinggi dan menengah. C. Isolator pin, di mana memiliki bentuk seperti kolom dan digunakan pada aplikasi listrik rendah dan menengah. Berdasarkan bahan konstruksinya, isolator kaca biasanya digunakan pada aplikasi tegangan tinggi karena kekuatan dieлекtriknya yang tinggi. Sementara isolator keramik memiliki kekuatan mekanik daya dan daya tahan korosi yang tinggi serta sering digunakan pada sistem listrik transmisi. Selanjutnya ada isolator komposit, di mana terdiri dari bahan isolator yang berbeda dan sering digunakan pada aplikasi listrik yang membutuhkan kekuatan mekanik dan sifat isolasi yang baik. Berdasarkan aplikasinya, di mana isolator distribusi sering digunakan pada sistem distribusi listrik di kota atau daerah perkotaan, sedangkan isolator transmisi sering digunakan pada sistem transmisi listrik yang mengirimkan listrik dari pembangkit listrik ke pusat distribusi. Adapun isolator kapasitor sering digunakan pada aplikasi listrik untuk memisahkan kapasitor dari rangkaian lainnya dan untuk memastikan kapasitor tidak terhubung ke jalur tanah. Pemeliharaan isolator pasang luar. Isolator pasang luar atau eksternal insulator adalah proses perawatan dan perbaikan isolator yang terpasang di luar gedung atau bangunan. Isolator ini umumnya terdiri dari material yang tahan terhadap cuaca dan dilengkapi dengan pelindung untuk melindungi isolator dari kerusakan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan isolator pasang luar. Yaitu ada pemeriksaan rutin, pembersihan, perbaikan kerusakan, melindungi isolator, serta pemantauan lingkungan. Adapun kegagalan isolator pasang luar, yang pertama disebabkan oleh kontaminasi, di mana isolator pasang luar dapat terkontaminasi oleh debu, asap, atau polutan lainnya. Kontaminasi dapat menurunkan kemampuan isolator dalam memisahkan konduktor listrik dan meningkatkan risiko kebocoran arus listrik. Oleh karena itu, isolator perlu dibersihkan secara teratur. Yang kedua, ada tegangan berlebih. Isolator pasang luar harus mampu menahan tegangan listrik yang dialirkan. Jika tegangan listrik terlalu tinggi, isolator dapat rusak dan menyebabkan kebocoran arus listrik. Yang ketiga, patah atau retak, di mana isolator pasang luar terbuat dari bahan keramik atau kaca yang mudah patah atau retak jika terkena tekanan atau getaran. Patahan atau retakan pada isolator dapat menyebabkan kebocoran arus listrik. Dan yang terakhir ada kelembaban, yang mana dapat merusak isolator pasang luar, terutama jika suhu lingkungan. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nia. Jadi itu mungkin presentasi dari kelompok kami tentang isolator pasang luar. Nah, mungkin saya sebagai moderator sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.